Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 27 ayat 1 sampai 3. Tema ibadah kita, Tuhan memulihkan umatnya atau Jehovah Paulihom Bangsola. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi atau pertanyaan tetap seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Harapan kita seperti jadwal yang telah disediakan, dihimbau agar bisa kita laksanakan sesuai dengan keikhlasan kita, termasuk di PPR dan di PNB, supaya direncanakan bagaimana untuk menyemangati semangat kita kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat di Minggu 14 September 2025, 20 orang, sekolah Minggu 9 orang. Meeting atau pengumuman yang pertama, ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan. 2 sarana prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan resort, pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah, yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai yang Tuhan kehendaki. 3, tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita tetap telah diwartakan setiap minggu, kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan realisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan Tuhan lebih cepat. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025. Kita sudah mulai bulan Maret kumpulkan kewajiban minimal 100.000 per KKA khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. 5, ibadah keluarga atau pertanian, evangelisasi atau pertanian hari Rabu 24 September 2025 kita laksanakan di rumah keluarga Amal El Putahayan Inangbulu Bimban Tobing, alamat di perumahan Permata Citra 4 Blok K nomor 2 Buluran, masuk pukul 19.30 WIB.
untuk pertanyaan selanjutnya agar keluarga berkoordinasi dengan pimpinan jemaat atau para sandado. Mari kita ajak teman-teman kita dan jemaat yang lainnya supaya kita bisa meluangkan waktu di hari Rabu yang akan datang. 6. Ibadah Minggu 28 bulan 9 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Renungan dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan tetap telah tersedia. Mari kita berikan waktu untuk tetap membaca Alkitab sesuai yang disediakan. Laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar pelajar. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga telah diuraikan. Demikian juga persembahan sekolah minggu serta uang keluar di minggu yang lewat. Ada salah ketik tadi yang itu 1 dus air mineral gelas yang seharusnya 18.000, ini tertulis 20.000, nanti akan tetap diperbaiki. Rekapitulasi keuangan sudah diuraikan dan kas pembangunan HKIP penerangan telah diuraikan, begitu juga usaha huria serta daftar kewajiban jemaat untuk rencana kita untuk membeli lahan atau tanah berdirinya gereja kita. Galatia 3 ayat 25 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Akhir kata, pimpinan Resort, pimpinan jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah dan mengampakkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Amin. Kita serahkan doa kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, yang akan menyapa kita pada minggu ini, tertulis di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami mulai dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan mencabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Oh
kita telah membaca nas firman Tuhan dari Amos 9 pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan tema Tuhan memulihkan umatnya. Kita yang terkasih, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, perlu kita ketahui latar belakang daripada Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos? Amos adalah seorang nabi di Israel yang melayani Tuhan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, nama Amos itu sendiri berarti beban. Dia terbebani akan pelayanan firman Tuhan, dia terbebani akan keselamatan bangsa Israel dari tangan pembuangan, dia terbebani atas umatnya. Itulah dinamakan arti daripada Amos. Dan Amos ini sendiri Bapak Ibu, dia merupakan penduduk dari Tekoa di salah satu wilayah Yehuda. Kita terkasih, Amos 9 ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini berbicara tentang janji keselamatan bagi bangsa Israel yang telah terbuang, yang telah terhukum oleh Allah karena kenakalan mereka, karena keberdosan mereka. Sebab kita telah sama-sama tahu bahwasannya bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kebal, yang senantiasa berpaling daripada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang dahulu Bapak Ibu, Tuhan telah memperlihatkan berbagai hal keajaiban. Tuhan telah memperlihatkan berbagai macam mujizat kepada bangsa itu. Bahkan Tuhan telah menyampaikan sangat banyak nabi, mengirimkan nabi-nabi yang menyampaikan suara Tuhan kepada mereka, supaya dengan tujuan agar bangsa ini kembali kepada jalan Tuhan. Akan tetapi mereka tidak taat, akan tetapi mereka tidak patuh, dan mereka tetap gemar, mereka tetap senantiasa melakukan dosa dalam hidup mereka. Hal inilah yang menjadi landasan Allah membuang bangsa Israel supaya mereka dijajah oleh bangsa Asyur dan bangsa Babel. Dan dalam masa pembuangan inilah Bapak Ibu, itulah yang tujuan Allah, supaya bangsa ini sadar akan dosa mereka, supaya bangsa ini kembali akan keperpalingan mereka dan kembali kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menghukum bangsa ini sekalipun dengan begitu dahsyat, Tuhan tetap mengingat bagaimana luar biasanya janji Allah terhadap Abraham, bahwasannya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kalau kita melihat jarak dari Abraham sampai dengan masa Nabi Amos itu sangat jauh, tapi janji Tuhan kekal abadi hingga sampai selama-lamanya. Tuhan berjanji akan keselamatan bangsa Israel jikalau mereka ingat akan dosa mereka, jikalau mereka ingat akan kesalahan mereka. Selain itu juga Bapak Ibu, Tuhan berjanji, Tuhan akan berjanji akan memulihkan perekonomian mereka sekalipun mereka dijajah. Mereka akan dipulihkan kembali dari segala berbagai duka yang mereka rasakan sekalipun mereka dalam keterpurukan. Sebab janji Allah itu sungguh-sungguh ada pada bangsa Israel dan ada pada sampai dengan kita, jikalau kita benar-benar mau bertobat. Kita terkasih, ayat ini merupakan janji akan pendirian kembali Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Kalau kita lihat, Pondok Daud merupakan salah satu kemah atau tenda di mana tabut perjanjian Allah diletakkan atau ditempatkan. Itu merupakan salah satu tempat peribadahan bagi bangsa Israel. Memang tabut ini atau Pondok Daud tidak kokoh, tidak permanen seperti halnya tabut perjanjian yang dibuat oleh Salomo, masih dapat berpindah-pindah. Namun karena berbagai macam hal tabut ini runtuh. Inilah yang melambangkan bahwasannya kerajaan itu akan dipulihkan kembali, serta pemulihan dan kemakmuran bagi Israel. Ini berbicara tentang berkat yang melimpah dan kepastian bahwa umat Tuhan tidak akan dicabut lagi dari tanah yang diberikan kepada mereka. Kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan janjinya. Tuhan menyampaikan janjinya pemulihan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwasannya Pondok Daud akan dibangun kembali sekalipun pondok itu telah runtuh. Pondok itu akan berdiri megah dan melambangkan
kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Sekalipun Tuhan memang benar-benar marah, sekalipun Tuhan benar-benar tidaklah senang terhadap perbuatan oleh bangsa itu, Tuhan pasti menghukum setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat kesalahan. Namun tindakan Tuhan tidak hanya sebatas hukuman saja, melainkan di balik hukuman tersebut, di balik keadilan tersebut, Tuhan memberikan janji bahwasannya bangsa itu dan umat Tuhan akan dipulihkan melalui janjinya. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan, karena tujuan utama daripada penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca di ayat yang 11. Ini merupakan pemulihan yang pertama. Ini adalah pemulihan kerajaan Daud atau Israel. Di ayat yang ke-12 ini melambangkan musuh Israel, yaitu Edom, yang dahulu ditaklukkan oleh Daud, namun mereka bangkit kembali dan akhirnya akan ditaklukkan kembali oleh bangsa Israel. Kalau kita juga memperhatikan ayat 13 dan ke-14, demikian dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat yang ke-14, aku akan memulihkan kembali umat Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buah-buahnya. Ayat ini berbicara janji Tuhan membangun kembali pondok Daud, janji Tuhan kembali memulihkan bangsa Israel. Ini adalah simbol daripada kerajaan Israel yang dipulihkan, yang akan memiliki kekuasaan atas sisa-sisa bangsa lain, yaitu bangsa Edom, termasuk bangsa Edom tadi. Ayat ini menggambarkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan yang akan dirasakan oleh umat Tuhan. Akan ada pemulihan dari berbagai segala aspek kehidupan mereka, termasuk pertanian daripada bangsa Israel. Dan mungkin sekali kita yang hadir pada tempat ini, sangat banyak pergumulan, sangat banyak keterpurukan, sangat banyak kesusahan yang kita rasakan. Namun, kepada siapakah kita mengadu? Jikalau kita mengadu kepada Tuhan, makanya tidak percaya Bapak Ibu, janji Tuhan itu kekal abadi sampai selama-lamanya. Demikian dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel, yang dimana mereka akan dipulihkan, yang dimana mereka akan dibangkitkan dari keterpurukan mereka, dari keterbuangan mereka. Mereka akan hidup dalam kemakmuran dan tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka sebelum mereka menghasilkan buahnya. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang ke-15, demikian dikatakan, aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Ayat ini menggambarkan jaminan kekal, jaminan kekal bagi setiap umat Tuhan. Tuhan akan menanamkan umatnya layaknya pokok anggur, benih anggur yang ditanam di dalam tanah. Tuhan akan merawatnya, Tuhan akan membimbingnya sehingga dia menghasilkan buah yang baik. Dari sebuah benih dia menghasilkan buah yang baik. Demikian firman Tuhan. Kita tidak akan dicabut dari janji Allah, dari jaminan kekal itu tadi. Kalau kita meyakini pengampunan Allah kepada bangsa Israel itu bersifat permanen, berkat-berkat akan terus mengalir dari Allah kepada bangsa Israel. Tidak hanya kepada bangsa Israel saja, melainkan kita, umat kepercayaan Tuhan, kita umat yang percaya kepada Tuhan. Pengampunan Tuhan itu kekal abadi, dan berkat daripada Tuhan itu senantiasa mengalir jikalau kita datang dalam hadapannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pemulihan berkat perjanjian yang ditawarkan Allah adalah janji tanpa syarat.
Kalau kita memperhatikan juga bahwa mereka, bangsa Israel, yang akan ditanam dari tanah yang mereka yang tidak akan pernah dicabut. Ini adalah mencerminkan perjanji Allah terhadap bangsa Israel, terhadap Abraham, bahwasanya mereka akan hidup di tanah Kanaan yang begitu dengan subur tanahnya di dalam pertanian mereka. Oleh karena itu, kita juga bisa membaca tentang pembalikan takdir yang dirasakan oleh Amos di dalam pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian dikatakan, telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Memang Tuhan telah menyatakan bahwa bangsa itu telah jatuh, bahwa bangsa itu tidak akan lagi bangkit. Namun pada hari-hari yang datang pemulihan akan terjadi, di mana kerajaan ini tidak akan pernah jatuh lagi. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menyampaikan pesan dan harapan dan pemulihan. Meskipun Tuhan menghukum umatnya dengan adil, tetapi kasih Tuhan senantiasa ada pada kita. Sehingga, mari, jangan kita senantiasa putus asa dalam masa sulit sekalipun perekonomian sangat sulit, sekalipun kehidupan penuh dengan daki-daki dan batu-batu yang sangat besar. Jikalau kita kalah akan arus itu, maka kalahlah kita. Tetapi jika kita percaya akan harapan, jika kita percaya akan pemulihan daripada Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang membangun kembali. Bapak Ibu yang terkasih, melalui perikop ini kita belajar tentang siapa itu Allah, tentang bagaimana tindakan Allah dan apa saja yang dilakukan Allah terhadap manusia. Allah yang adalah Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi, mengkehendaki bagi seluruh ciptanya. Dia tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak yang baik. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang telah benar dirusakkan kembali. Sebab Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Karena itu di balik setiap hukuman yang diberikan Allah itu karena dosa, tetapi selalu ada yang namanya pemulihan. Meskipun Allah menghukum, namun Allah juga penuh dengan kasih. Ia memberikan janji pemulihannya bagi umatnya. Janji Allah mencakup 3 hal besar. Kalau kita membaca dari tadi Bapak Ibu, di ayat 11 dan 12 dikatakan Allah akan memulihkan bangsa Israel, Allah akan memulihkan umatnya. Dan yang kedua, Allah akan menjadikan tanah Israel menjadi tanah yang berkat. Di ayat yang ke-13 dan yang terakhir yang ketiga, di ayat 14 sampai dengan 15, Allah akan memulihkan umat Israel dan berjanji tidak akan menyerahkan mereka kembali. Demikian juga dengan kita. Kita telah menerima janji Allah dan Tuhan tidak akan menyerahkan kita. Kita tak berarti kita yang dikasihi, itulah Allah yang dikenal oleh seluruh umat Israel. Itulah Allah yang dikenal oleh seluruh umat Tuhan, bahkan hingga di masa kita saat ini. Ia tetaplah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang sama. Tidak ada istilah dahulu Allah itu sangat baik, dahulu Allah sangat memperhatikan saya. Dan bahkan ketika masa ujian itu datang, Allah itu di mana? Tidak ada istilah seperti demikian Bapak Ibu. Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan tetap sama. Ia akan tetap menyertai kita. Namun kembali kepada kita sendiri. Apakah ketika pergumulan datang, kesusahan datang, masalah datang, kita kuat di dalam Tuhan? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita terkasih, kita adalah manusia yang rentan berbuat dosa. Yang menjadi pertanyaan, apakah janji pemulihan itu berlaku juga bagi kita? Walau kita bukanlah umat pilihan Allah seperti bangsa Israel. Jawabannya, pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita adalah penggenapan janjinya, dan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Kristus telah menggenapkan segala sesuatunya melalui kematiannya di kayu salib, di mana dalam nas firman Tuhan saat ini menyampaikan pesan, menyampaikan harapan, menyampaikan pemulihan bagi kita semua. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Roma ayat
Roma pasal 5 ayat yang kelima demikian dikatakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya Roh Kudus telah ada pada kita masing-masing. Namun kembali bagi kita, bagaimana diri kita bekerja? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan? Apakah diri kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Namun yakin dan percaya, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan kesusahan kita, menyerahkan hidup kita, harapan pemulihan pasti ada bagi kita. Meskipun Tuhan menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka, namun Tuhan senantiasa berjanji untuk memulihkan dan memberkati setiap umat yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan,
Engkau melepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.